Kami akan mencoba kembali untuk menyapa Pak Hamid. Pak Hamid? Ya, Mbak Winnie. Ya, Pak Hamid, dengan begitu banyaknya jamaah, apakah Anda melihat ada jamaah Indonesia yang kehilangan rombongan ataupun terpisah dengan rombongannya, Pak Hamid? Gini Mbak Winnie, jadi memang jumlah jamaah ini kan luar biasa banyak ya, baik dari Indonesia yang semula 221.000 bertambah 8 menjadi 229.000. Kemudian dari jamaah-jamaah negara lain juga bertambah banyak karena sempat terhenti karena COVID kemarin, sehingga ini betul-betul tumplek blek, bahasa Jawanya tumplek blek. Jamaah ini betul-betul full sekali, sehingga di mana-mana terjadi kemacetan. Tadi kasus Musdalifah tadi kan karena bis yang mau mengambil jamaah lagi itu nggak bisa balik lagi karena kemacetan di mana-mana. Sehingga terjadi penumpukan jamaah yang tidak bisa dilakukan evakuasi tadi. Tapi alhamdulillah jam 13.30 sudah terangkut semuanya. Infonya juga ada yang pingsan tadi karena kekurangan minum, kurang makan, dan banyak jamaah haji yang sudah sepuh, sudah tua-tua. Mbak Winnie. Baik, Pak Hamid. Pak Hilman, tadi Pak Hamid juga menceritakan bahwa banyak sekali ini, Anda juga tadi menyampaikan bahwa jutaan jemaah ini berkumpul dalam satu titik. Selain dari petugas yang memang terus bersiaga, apakah dari PPIH sendiri bisa menghimbau kepada para jamaah untuk saling menjaga sesama jamaah? Apa saja himbauannya, Pak Hilman? Ya tentu, ini mohon maaf saya tidak bisa buka kamera ya. Tentu juga sebagaimana sebelumnya kita tetap menghimbau pada jamaah untuk saling mendukung, saling mengingatkan, ya saling membantu satu sama lain, dan tetap berkomunikasi dengan petugas ya. Saya tidak sangat yakin sekali lah ya bahwa jamaah itu memiliki kebersamaan yang kuat ya. Dan itu yang harus terus kita jaga sampai akhir gitu ya. Meskipun ya dalam situasi-situasi tertentu kita melihat ya dan memaklumi ketika jamaah sampai stres ya, menunggu antrian ya, kemudian juga mendapatkan layanan juga harus menunggu dan lain-lain lah. Tapi mudah-mudahan petugas dengan jamaah bisa lebih kompak. Dan tanggung jawab kami tentu saja untuk terus mengoptimalkan peran petugas kami di lapangan ya, yang sudah kami sebar. Nah insya Allah dan harapannya malam ini sampai besok kondisi sudah bisa lebih tertata ya dan terjaga, sehingga jamaah ya tetap bisa menunaikan kewajiban mereka dalam proses haji ini sampai setidaknya 2 hari ke depan. Dan insya Allah dengan semangat itu mereka bisa mendapatkan haji yang mabrur ya. Terima kasih Mbak. Baik Pak Hilman, mungkin untuk sedikit saja saat ini apa saja yang harus dibawa oleh para jamaah agar ibadahnya ini bisa tetap lancar? Oke, dalam situasi saat ini jamaah harus membawa hal-hal sebagai berikut ya, yang lebih kepada teknis atau APD lah, alat pelindung diri. Pertama, mereka tetap harus membawa botol air yang diisi dan jangan sungkan-sungkan untuk meminum air ya sepanjang jalan sedikit-sedikit ya, tapi jangan sampai kekurangan cairan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apabila perjalanan siang ya juga bisa membawa payung gitu ya, itu harus disiapkan ya, atau juga obat-obatan yang diperlukan untuk keperluan pribadinya ya. Nah ini juga penting karena ada orang-orang tertentu tidak bawa obat, lupa minum obat, juga tiba-tiba dalam kondisi tertentu lemas, itu hanya mereka yang tahu, tetapi obat-obat ketinggalan gitu ya. Nah jadi semacam itu. Nah, kalau untuk secara teknis pasca Mina atau bahkan di luar,
kacamata hitam juga penting ya untuk menjaga mata dari sengatan sinar matahari secara langsung dan debu. Ya, ini tidak bisa diabaikan. Jadi kalau orang pakai kacamata hitam sebetulnya bukan hanya bergaya, tapi sebetulnya itu adalah alat pelindung diri gitu ya. Nah, ini penting untuk diketahui dan disiapkan juga oleh jamaah. Baik, kami akan kembali menyapa Pak Hamid yang saat ini masih tengah berada di tengah-tengah para jamaah. Pak Hamid, mungkin Anda bisa menceritakan apa saja catatan ataupun yang sampai dengan saat ini menjadi kendala dalam melakukan prosesi ibadah sampai dengan saat ini, Pak Hamid. Gimana Mbak? Saya kurang bisa mendengar dengan jelas ini Mbak. Pak Hamid, apa saja kendala-kendala yang Anda temui sampai dengan saat ini Pak Hamid? Jadi kendalanya yang pertama karena memang jumlah jamaah yang banyak sekali, kemudian infrastruktur di sini juga antisipasinya kurang Mbak. Misalnya kayak tadi kasus di Musdalifah, itu masalah transportasi karena faktor kemacetan dan sebagainya. Kemudian yang di Mina ini juga kayaknya ini kurang diantisipasi. Jadi jumlah jamaah Indonesia yang semula 221.000, kemudian ditambah 8.000 menjadi 229. Ini kayaknya pihak syarikah yang di sini yang menjadi mitra penyelenggara haji Indonesia dan dari Kemenak ini juga belum mengantisipasi dengan baik. Sehingga jumlah jamaah itu tidak bisa tertampung dengan baik di tenda-tenda. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan baik oleh Prof. Hilman dan tim penyelenggara haji. Sehingga besok ini ketika akan kembali ke Mekah dari Mina ini bisa terantisipasi, bisa terangkut dengan baik jamaah. Tidak tidak berjubel lagi di Mina nanti pada saat balik ke Mekah. Ini juga harus diantisipasi transportasinya, Mbak Winnie. Itu Mbak Winnie. Baik, kami akan langsung meminta tanggapannya kepada Pak Hilman. Salah satu yang dikhawatirkan oleh Pak Hamid ini dengan begitu banyaknya jamaah adalah transportasi untuk kembali ke Mekah. Pak Hilman bagaimana? Betul seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi ya, bahwa evakuasi berikutnya adalah proses nafar awal ya, yang dalam 2 hari ke depan akan kita lakukan, di mana sebagian atau separuh dari jamaah kita akan kembali ke Makkah, dan ini sedang kita persiapkan agar maktab ya dan armada yang akan mengangkut jamaah kita itu juga bisa tepat waktu lah. Dan tentu saja bantuan dari security setempat ya dalam mengatur traffic ini juga akan sangat menentukan gitu ya. Jadi jamaah kita separohnya akan dibawa ke hotel masing-masing gitu, insya Allah dalam 2 hari berturut-turut gitu. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 di hari yang berbeda. Itu sedang kami siapkan juga dengan pihak otoritas setempat agar tidak terjadi seperti di Musdalifah. Terima kasih. Pak Hilman, apakah akan ada penambahan dari armada itu sendiri, Pak Hilman? Ya, armada ditambah sesuai dengan maktabnya ya, sesuai dengan kloternya dari mana jamaah itu berasal. Dan kami tentu sudah menyampaikan situasi pada saat di Musdalifah itu sebetulnya sudah menggunakan armada tambahan ya. Tetapi armada tambahan pun ketika trafiknya tidak memungkinkan untuk bisa kembali berputar atau menjemput jamaah di waktu yang tepat, yaitu juga menjadi kendala gitu ya. Tapi kalau untuk tambahan kita sudah siapkan. Baik, Pak Hamid,
Tadi sudah ditanggapi oleh Pak Hilman. Pak Hamid, seumpama terjadinya keterlambatan lagi Pak Hamid yang sekarang ini sedang menjalankan prosesi ibadah haji ini, apa saja yang mungkin bisa dibagikan kepada jamaah lainnya agar tidak terjadi kepanikan, begitu Pak Hamid? Tentu ini kepada Prof. Hilman dan tim penyelenggara haji harus terus melakukan edukasi kepada jamaah, harus dilakukan edukasi terus, terutama kepada jamaah-jamaah sepuh, jamaah-jamaah manula yang secara kondisi fisiknya lemah. Ini harus betul-betul dilakukan edukasi. Ya. Kemudian untuk antisipasi ke depan, Mbak Winnie, Prof. Hilman, karena semakin hari semakin lama semakin tahun jumlah jamaah haji semakin banyak dan semakin tua-tua, maka ini harus terus dilakukan edukasi kepada jamaah haji yang nanti ya, dan sekarang juga harus dilakukan edukasi terus ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, Prof. Hilman dan penyelenggara haji untuk terus melakukan monitoring evaluasi, kemudian terutama kepada syarikah yang menjadi mitra kerjasama Kementerian Agama, penyelenggara haji yang ada di Tanah Suci ini. Ya. Biar penanganan bisa dilaksanakan dengan baik, baik itu masalah transportasi, masalah pemondokan, masalah penginapan di Mina, lain sebagainya. Ini bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada para dhuyufur rahman, kepada jamaah haji Indonesia khususnya. Mudah-mudahan semuanya baik, pulang ke negara Indonesia dengan baik, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Itu Mbak Winnie. Amin, amin. Pak Hamid, bisa dijelaskan lebih rinci lagi edukasi apa yang sebenarnya masih kurang untuk jamaah, Pak Hamid? Yang dimaksudkan ini seperti apa? Ya termasuk ini Mbak, preventifnya juga diperhatikan. Artinya karena jamaah haji sudah semakin tua, itu kesehatannya juga diperhatikan. Motivasi perjalanan hajinya juga perlu diluruskan, sehingga ketika di Tanah Suci itu betul-betul enjoy untuk melaksanakan ibadah haji dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya, sehingga motivasinya benar dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Pak Hamid, tentunya kita mengetahui bahwa melakukan ibadah haji ini menguras fisik yang luar biasa, tentunya untuk para lansia. Selanjutnya, Anda melihat dari kondisi di lapangan sendiri, bagaimana penanganan terhadap para lansia, khususnya jemaah haji Indonesia di sana? Pak Hamid? Pak Hamid, masih mendengar kami, Pak Hamid? Baik, sepertinya suara saya masih belum terdengar jelas dengan Pak Hamid. Kami akan tanyakan kepada Pak Hilman selanjutnya. Untuk para lansia, Pak Hilman, ini apa saja yang menjadi fokus untuk kedepannya? Karena tentunya ibadah haji ini masih ada beberapa rangkaian yang harus dijalani, Pak Hilman. Ya baik, sebagaimana diketahui bersama dan disampaikan juga berkali-kali di berbagai forum bahwa ibadah haji itu betul-betul ibadah yang menguras fisik gitu ya. Dari mulai persiapan sampai pemberangkatan di Indonesia juga di Tanah Sucinya, fisik itu betul-betul fisik karena mereka harus menempuh jalan kaki yang cukup jauh. Kemudian juga untuk melakukan tawaf secara fisik, sa'i ya. Belum lagi wukuf di Arafah dengan cuaca yang begitu ekstrim ya, kemarin 44-45 derajat Celcius gitu ya.
kemudian harus tinggal di Mina selama 3 hari. Nah, ini situasi di mana kesadaran bahwa ibadah fisik ini harus kita sadari bersama ya, dan mudah-mudahan ke depan yang menjadi catatan kami adalah konsep istitoahnya ya, bahwa haji itu harus dilakukan oleh orang yang memenuhi kriteria istitoah, yaitu kemampuan. Jadi bukan hanya kemampuan finansial, tapi di sini juga kemampuan fisik. Oleh karena itu kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa kawan kami, mitra termasuk di Kementerian Kesehatan, desain ke depan konsep istitoah itu juga harus mulai kita perketat gitu ya. Nah itu tidak hanya terkait dengan lansia ya, karena juga banyak sebetulnya jamaah yang usianya tidak terlalu tua, tapi juga sudah sangat lelah gitu ya, begitu jalan di beberapa kilometer. Tetapi ada juga yang sepuh-sepuh tadi 70, 73 mungkin lebih gitu ya. Dia segar gitu, kelihatan menikmati betul. Ada yang jalannya pelan, ada juga yang lincah gitu ya. Nah ini jadi konsep istitoah kesehatan akan mengimbangi perspektif terhadap jamaah haji lansia yang memang dari tahun ke tahun akan semakin besar gitu jumlahnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, dan juga Bapak Hamid Nur Yasin selaku tim pengawas penyelenggara Haji DPR RI Komisi 8. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali selepas jeda bersama rekan saya Bagus Priambodo. Saya Windy Wellingtonia pamit.